Datang. Ah, pesanan makanannya sudah sampai. Datang. Nyonya Chen? Aku mau jalan-jalan sebentar, silakan bicara saja. Silakan duduk. Aku tidak yakin apakah Yanzi sudah memberikan laporan pemeriksaanku padamu. Ini laporan hari ini. Sebenarnya kamu tidak perlu menunjukkan ini padaku. Aku meminta bertemu denganmu waktu itu terutama karena ada beberapa masalah di pekerjaanku. Licha curiga aku sakit dan ingin menghentikan proyek-proyekku. Aku mengaku saat itu aku merasa frustrasi. Karena itulah aku mengatakan itu padamu. Aku seharusnya tidak mengancammu. Sebenarnya aku tidak sedang mencari-cari kesalahanmu. Hanya saja karena pekerjaanku. Sejak kapan itu bukan karena pekerjaanmu? Aku sangat menyesal atas kejadian tidak menyenangkan di antara kita. Aku tidak bermaksud jahat hari ini. Aku harap kamu bisa mencabut gugatan itu. Mari kita lupakan masa lalu. Aku akan memberikan hak kunjungan Tongtong padamu. Aku juga akan memberitahumu tentang kondisi kesehatan mentalku dari waktu ke waktu. Jadi kamu tidak perlu khawatir Tongtong akan terluka. Jika kamu benar-benar khawatir tentangnya dan ingin mengunjunginya, aku tidak akan menghentikanmu lagi. Kamu mungkin berpikir aku bukan ibu yang baik. Tapi aku tetap ibu Tongtong. Dan aku sudah berusaha keras belajar menjadi ibu yang baik. Aku akan ambilkan air untukmu. Aku tidak bisa menemukan ponselku. Bisakah kamu menelepon ponselku? Ponselku ada di meja, kamu bisa menggunakannya. Apa kata sandimu? Aku tidak mengubahnya, masih sama.
Sayang. Sayang, ada apa? Sayang berbalik sayang. Ada apa? Jangan foto aku. Aku belum cuci muka. Ya ampun, kamu terlihat sangat cantik meski belum cuci muka. Aku akan menjadikannya sebagai tampilan panggilan. Tidak. Berikan padaku. Hapus. Bisakah Tongtong bicara sekarang? Belum, sepertinya perkembangannya lebih lambat dari anak-anak seusianya. Jangan terlalu khawatir. Sebenarnya banyak anak baru bisa belajar bicara saat berusia 3 tahun. Itu normal. Kamu masih sama sangat optimis. Sulit mengubah kepribadian seseorang. Sekarang sepertinya kita tidak ada yang bisa dibicarakan. Selain putri kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Apa yang kamu ingin aku katakan? Aku pergi. Tidak peduli bagaimana pengacara pihak lawan terlalu emosional, oke? Aku tahu. Meskipun pihak lawan akan menyerahkan laporan kesehatan mentalnya, mereka tetap tidak bisa membenarkan tindakannya sebelumnya yang mengabaikan anaknya. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah kali ini. Mereka sudah datang. Jangan lihat dia sengaja membawa anaknya ke sini. Dia ingin menunjukkan anaknya padamu. Mr. Ki, bagaimana kabar tuntutan hukumnya? Suruh supir datang ke sini, aku akan ke bandara. Kamu masih punya waktu, apa kamu tidak akan ke pusat perawatan pasca melahirkan? Tidak. Oke. Sebetulnya Ming adalah pria yang cukup baik. Ya? 2 hari lagi bukankah kita akan menghadiri aktivitas outdoor keluarga? Ajak dia ikut dengan kita. Mama. Mata Tongtong tidak mirip denganku. Mata itu mirip dengan mata Moming. Bagaimana kalau dia sudah besar nanti? Kamu membatalkan tuntutan hukumnya?
Aku sudah tahu. Tapi kamu harus memikirkannya lagi. Kalau kamu ingin memperebutkan hak asuh lagi nanti tidak akan semudah ini. Dia sudah memberiku hak kunjung untuk Tongtong. Ini juga bagus. Tongtong sudah besar. Anak-anak memang tumbuh dengan sangat cepat. Dia berubah. Aku hampir tidak mengenalinya. Sebetulnya kamu benar sekali. Aku memang orang yang lemah. Setiap kali aku melihat Tongtong, tidur nyenyak dan tenang di pelukan ibunya. Bagaimana aku berani memisahkan mereka? Cintamu pada Tongtong bukanlah kelemahan. Kamu tahu orang menjadi tragis karena alasan tertentu. Baguslah anak itu tidak akan dibesarkan olehnya. Pria yang tidak tegas. Dia pantas menerima ini. Dia mengorbankan begitu banyak demi anaknya. Dia sangat menginginkan anaknya. Aku benar-benar merasa kasihan padanya. Kamu kasihan padanya tapi tidak padaku? Mengapa aku harus kasihan padamu? Hidupmu begitu enak. Kau tahu berapa banyak waktu dan usaha yang kuhabiskan untuknya. Cinta membuat seseorang ragu-ragu. Dia tidak seharusnya disalahkan atas kelemahannya. Aku ngantuk, mari kita berhenti di sini. Jam berapa sekarang? Dan kau sudah ngantuk. Akulah. Baiklah, tidurlah, baiklah, selamat malam. Selamat malam. Tongtong pamit sama nenek dan mama. Kami akan kembali minggu depan. Dah. Tongtong lihat apa? Kalau ada apa-apa, telepon atau kirim pesan WeChat padaku. Oke. Mengapa kau melihat ayahmu? Terima kasih. Aku yang harus berterima kasih. Seharusnya begini dari dulu. Kami ada acara keluarga di luar ruangan 2 hari lagi. Aku ingin membawa Tongtong ke sana. Kapan? Aku akan mengantarnya. Tidak. Maksudku, kamu bisa ikut jika mau. Tentu. Kakak, cepat, Tongtong lapar. Baiklah, susu sudah dihangatkan. Ini pegang ini untukku. Lapar tidak? Lapar tidak. Kakak, kenapa botol susu ini masih ada? Pegangan di kedua sisinya? Bukankah merepotkan? Ada 2 pegangan agar bayi bisa memegangnya dengan kuat. Juga kamu bisa melatih bayi untuk memegang botol sendiri. Tong, waktunya minum susu. Lihat. Tong, kita langsung bisa memegangnya. Pintar sekali. Anak ajaib. Tidak mudah menjadi ayah yang perhatian. Kalau suatu hari aku ingin punya anak, aku harus cari istri yang baik. Menurut apa yang baru kau katakan, kamu akan selalu kesulitan setelah menikah. Apa dia baru saja buang air besar lagi? Kayaknya ya ini. Mari kita ganti popokmu dulu. Tong, kamu bau setelah buang air besar, biar aku mandikan kamu. Kamu akan wangi setelah mandi. Buka bak mandi lipat itu untukku. Kakak, buat apa alat ini? Tidak punya 2 kaki di belakangnya.
Di belakang tepat sekali buka itu. Letakkan di lantai, letakkan di lantai. Cukup praktis. Aku akan ambil ember air panas. Bawa kepiting merah kecil itu bersamamu. Itu termometer, kamu akan gunakannya untuk mengukur suhu air. Kak Tongtong beruntung punya kamu. Panggil aku ayah, panggil aku ayah. Tongtong ayah jauh dari hebat kan? Ayah dapat pesan WeChat. Siapa ini? Siapa yang mengirim pesan ke ayah? Ini air panas. Ganteng sudah putuskan belum? Ini air panas. Siapa itu? Xiao Xia. Mantan rekan kerjamu? Menyuruhmu kembali ke rumah sakit. Jujur saja, tolak saja. Aku belum memutuskan. Kenapa kamu ragu? Aku belum bilang ke Xiao Yan. Bukan urusanmu? Kenapa perlu diskusi dengannya? Tongtong, kita pulang bersama. Ini bagus. Kamu akhirnya punya waktu untuk dirimu sendiri. Selain bekerja, kamu juga bisa bertemu teman-temanmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu sendirian. Aku akan duduk. Xia, senior. Kamu datang lebih awal. Direktur jadi wakil dekan? Bagus sekali. Aku akan kembali dan mengunjunginya suatu hari. Senior, aku akan bicara langsung padamu. Direktur berharap kamu bisa kembali. Yah, kamu dilatih langsung oleh direktur kita. Setelah kamu pergi, dia sangat sedih. Hal pertama yang dia lakukan setelah promosinya adalah membenarkan kasusmu. Kembali. Tapi masalahnya, senior. Aku juga sangat berharap melihatmu kembali. Kamu adalah cahaya departemen kita. Buatku pribadi, tidak ada yang lebih cocok menjadi dokter anak selain kamu. Itu juga pasionmu kan? Jadi apa yang akan aku katakan? Mungkin terlalu sulit untuk diterima. Tapi aku benar-benar berpikir bahwa pekerjaanmu sekarang tidak terlalu terhormat. Jujur saja, tidak terlalu bermakna. Aku selalu berpikir bahwa kamu adalah pria dengan panggilan. Meskipun terdengar kekanak-kanakan. Tapi aku pikir kamu memang begitu. Dokter Mo. Dokter Mo, berat badan bayiku belum naik akhir-akhir ini, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah membandingkannya dengan bayi-bayi lain. Dia yang paling ringan dan akhir-akhir ini saat aku menyusuinya. Dia tidak fokus dan banyak bergerak. Tapi menurutku pekerjaanmu sekarang tidak terlalu terhormat. Jujur, itu juga tidak terlalu bermakna. Halo Dokter Mo. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Aku juga akan mencarimu. Lanjutkan.
Bukankah ibu-ibu ini mengeluh bahwa makanan konfinemen kita tidak enak? Kita sudah beberapa kali mengganti koki. Aku sudah berusaha keras untuk merekrut koki yang memenangkan banyak penghargaan. Mereka tetap tidak puas. Yah, apakah mereka sengaja mempersulit kita? Banyak sekali masalah setiap hari. Sungguh menjengkelkan. Apakah kamu sudah berkomunikasi dengan koki kita? Waktu aku memohon dia untuk bergabung, aku bilang padanya bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dan sekarang kamu ingin aku memberinya perintah, menurutmu itu pantas? Bukankah kamu seorang negosiator? Kenapa kamu tidak melakukannya? Aku adalah seorang dokter anak. Kamu terlihat lembut dan baik hati. Dia pasti tidak akan marah padamu. Dia tidak akan memarahimu. Kak Ming, aku membuat bola talas, kamu harus mencobanya. Apa kamu merindukan Tong-Tong? Jangan menyesal, apa yang kamu lakukan itu benar. Ketika Tong-Tong dewasa, dia akan menghargai apa yang kamu lakukan. Aku tidak merindukan Tong-Tong. Lalu apa yang sedang kamu pikirkan? Rumah sakit ingin aku kembali. Pulang dan menjadi dokter anak lagi? Kamu pasti akan mendapat lebih sedikit dan lebih lelah daripada sekarang. Bukan seperti itu. Kamu ingin kembali? Menjadi dokter anak yang luar biasa. Dulu adalah ambisiku. Apa kamu sudah memberitahu bos besarmu? Tidak. Aku masih belum memutuskan. Cinta kasihmu pada anak-anak sebenarnya sama, dimanapun kamu berada. Nona Xiao, tolong. Ada perkelahian di dapur, cepat lihat. Bukankah kamu sangat dekat dengan koki sekarang? Pergi dan selesaikan, aku ada rapat. Apa-apaan ini? Ada apa? Ada apa? Tempat apa ini? Ada nenek-nenek datang dan menyuruh-nyuruh aku. Pak, tenang dulu, aku akan periksa situasinya. Panggil Nyonya Xiao ke sini sekarang. Kamu bisa ceritakan padaku juga. Direktur, sebenarnya ada apa? Beberapa ibu mengeluh bahwa masakannya terlalu asin, itu menghambat produksi ASI mereka. Salah satu mertua tidak tahan dan masuk untuk memberikan saran pada koki. Memberi saran? Saran apa? Kenapa dia menyalahkan masakanku karena menghambat produksi ASI-nya? Dengar, masakanku tidak asin sama sekali. Aku sudah memasak bertahun-tahun, tidak ada yang pernah mengeluh tentang rasanya. Aku akhirnya mengerti. Aku tidak bisa melayani bos-bos ini. Kalian harus mencari koki lain. Apakah dia marah sekali? Halo Kak Ming, aku ada waktu setelah kerja. Aku harus pergi lagi? Aku tidak mau pergi. Benarkah? Apakah dia bilang langsung padamu? Kalau begitu oke. Aku akan mencobanya. Oke. Oke. Dokter Mo, untung kamu ada di sini. Jujur saja, kadang kamu lebih membantu daripada Nyonya Xiao. Jangan bilang begitu, untuk manajemen kamu harus minta bantuan Nyonya Xiao. Aku hanya dokter anak. Jujur saja, semua orang bilang bahwa pusat perawatan pasca melahirkan ini tidak bisa beroperasi tanpa kamu. Kamu sedang nonton apa?
Kak, aku ingin mempekerjakan koki kepala kamu. Apakah kamu berencana membuat makanan pemulihan pasca melahirkan? Apakah kamu sudah memenuhi syarat sebagai koki? Junior, aku juga bisa menjadi ahli gizi bersertifikat. Tidak apa-apa asal kamu suka. Kalau begitu sudah diputuskan. Tetap di pusat perawatan pasca melahirkan, jangan kembali ke rumah sakit. Haruskah aku tinggal di sana supaya kamu bisa mengambil keuntungan dariku? Jangan membuatnya terdengar ofensif. Ini namanya saling menguntungkan. Bagaimanapun itu bukan keputusanku, kamu harus tanya Xiaoyan. Tolong tanyakan padanya untukku. Apakah kamu membuatnya sulit? Tidak. Siapa yang membuatnya sulit? Bagus. Tolong tanyakan padanya untukku. Sepakat itu saja. Presiden Chen, Xiaoli, bukankah kamu menerima pesan WeChat saya? Bukankah sudah saya katakan? Tongtong tidak ada di sini selama 2 hari terakhir. Kamu tidak perlu datang. Saya menerima pesan WeChat Anda. Tapi saya masih khawatir tentang Tongtong. Kebetulan saya lewat jadi saya ingin mampir dan melihatnya. Sungguh serius kamu. Kulitmu sudah jauh lebih baik sekarang. Benar, terima kasih Presiden Chen. Apakah Jao Rui sudah menjemput bayinya? Mungkin kamu bisa memberikan alamatnya kepada saya agar saya bisa melihat. Dia sendiri pasti tidak bisa merawat bayinya. Tidak. Ayahnya sudah merawatnya selama beberapa hari terakhir. Ayahnya? Jao Rui tidak mengizinkan Dr. Mo untuk mengunjungi bayinya, kan? Seharusnya seperti ini lebih awal, Xiaoli. Dalam hal ini semua orang bebas. Xiaoli, terima kasih. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Berkat kamu kami tidak terlalu khawatir. Baiklah, kamu tidak perlu datang sekarang. Mulai sekarang kamu juga tidak perlu bekerja terlalu keras. Apakah kamu senang bersama ayahmu? Dr. Mo, halo. Dr. Mo, halo. Ucapkan halo pada tante, apakah kamu senang? Dr. Mo, halo. Dr. Mo, ini bayi siapa? Ini putri saya. Putrimu? Sangat menggemaskan. Saya pikir putrimu sangat beruntung memiliki kamu sebagai ayahnya. Dr. Mo, beritahu kami jika kamu butuh bantuan, kami bisa membantu merawatnya. Bagaimana mungkin saya meminta kamu untuk membantu merawatnya? Kenapa tidak? Kamu biasanya memperlakukan bayi kami seperti bayi kamu sendiri. Saya pikir selama kamu di sini, kami merasa sangat tenang dan aman. Tongtong, ayah harus bekerja sekarang, ayah akan menemuimu sebentar lagi. Ini. Dr. Mo, serahkan saja Tongtong kepada kami. Jangan khawatir. Baik, saya akan menyerahkannya kepada kalian semua. Dr. Mo, kamu sangat sopan di pusat perawatan pasca melahirkan kami. Setiap satu dari kami akan merawat dan melindungi Tongtong. Kakak Mei. Xiaoyo? Kamu Xiaoyo? Aku belum melihatmu untuk sementara waktu. Kamu menjadi lebih cantik. Mengapa kamu di sini? Aku hanya lewat dan mampir karena aku merindukan kalian semua. Ini adalah laporan kinerja bulan lalu dan bulan ini. Bulan lalu dibandingkan dengan jumlah pengunjung tingkat konversi kami adalah 68%. Tapi bulan ini turun menjadi 43%. Jadi bagian penjualan kenapa bisa begitu? Kamu perlu mengajukan beberapa proposal penjualan lagi dan meningkatkan teknik penjualan kamu.
Tadi malam aku tidak dalam kondisi baik, kamu tidak marah kan? Apa kamu sudah merasa lebih baik? Beri aku kesempatan lain malam ini, agar aku bisa menebusnya. Malam ini aku makan malam dengan seorang klien. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu. Mungkin akan sangat larut. Aku akan menunggu, tidak peduli seberapa larut. Bukankah aku sudah memberitahumu? Dokter mau jangan khawatir. Seseorang sedang menjaga Tongtong sekarang. Seekor kelinci kecil berwarna putih. Itu mendirikan 2 telinga. Itu suka makan wortel dan sayuran. Pak Polisi Lee. Dokter Mo, aku belum melihatmu untuk sementara waktu. Mengapa kamu di sini? Aku lewat untuk mengunjungi teman-temanku di sini. Oh, aku mendengar dari Xiao Yu bahwa ini bayimu. Begitu menggemaskan. Apa nama dia? Tongtong, Tongtong. Tongtong, betapa menggemaskan dirimu. Kamu mirip sekali dengan ayahmu. Izinkan aku memegangnya, biarkan aku yang melakukannya. Dokter Mo, kenapa kamu begitu jauh dariku? Aku tidak di sini untuk membuat masalah. Bagaimanapun kita, dulu pernah bekerja sama. Caramu bereaksi membuatku sedih. Pak Polisi, apa kabar? Apakah hidupmu baik-baik saja? Cukup baik. Aku bekerja sebagai guru taman kanak-kanak di pusat ekonomi rumah tangga. Sekarang aku membantu seorang pelanggan merawat bayi yang seusia dan menggemaskan seperti Tongtong. Benarkah? Apakah kamu akur dengan keluarga itu? Apa hubungannya apakah aku akur dengan keluarga itu atau tidak? Masalahnya keluarga itu tidak memperlakukan bayinya dengan baik. Bayinya masih sangat kecil. Begitu bayi itu lahir, orang tuanya sudah bercerai. Keduanya sibuk dan tidak benar-benar peduli pada bayi. Jujur saja, kenapa orang seperti ini punya bayi? Saya tidak tahu detailnya. Mungkin orang tua punya kesulitan mereka sendiri. Kesulitan? Siapa yang tidak punya kesulitan? Apa yang tidak sulit? Apakah itu berarti mereka bisa mengabaikan bayi karena sulit? Benar apapun alasannya, mereka tidak boleh mengabaikan bayi. Saya harus mengatakan bahwa orang seperti mereka tidak layak menjadi orang tua. Tidak juga setiap orang layak menjadi orang tua. Tidak ada yang ingin menjadi orang tua yang tidak berhasil. Mereka juga perlu tumbuh bersama anak-anak mereka. Apakah kamu benar-benar lambat atau hanya pura-pura? Saya sudah menjelaskan dengan jelas dan kamu masih tidak mengerti? Saya sedang membicarakan kamu. Orang tua yang tidak bertanggung jawab yang baru saja saya sebutkan adalah kamu dan mantan istrimu Chen Jiaorui. Kamu sama sekali tidak mengerti. Li Mei datang ke sini? Kamu membiarkannya masuk begitu saja. Kakak Mei bilang dia sangat merindukan kami dan ingin menyapa teman-temannya. Saya merasa kasihan padanya, jadi saya. Teman apa yang dia punya di sini? Saya sudah mengusir semua temannya. Dia di mana? Di bagian perawatan. Jika dia datang lagi, beritahu saya segera. Kamu adalah guru penitipan Tongtong? Saya hanya merasa kasihan pada Tongtong, bayi yang menggemaskan punya orang tua seperti kalian berdua. Dan neneknya. Kamu tidak tahu apa yang selalu dikatakan nenek Tongtong. Dia sudah tua, jadi saya tidak bisa meyakinkannya. Sebenarnya cukup stres bagi mereka. Dokter Mo, kenapa kamu menikahi wanita ini? Tidakkah kamu populer? Kenapa kamu di sini? Saya sedang mengunjungi bayi. Kami tidak punya bayimu di sini. Jangan khawatir, saya akan merawat Tongtong dengan baik. Kenapa kamu sangat menyukai Li Mei? Saya sudah bilang bahwa dia pergi dengan dendam. Kita harus waspada padanya. Baiklah, saya tahu.
Saya juga harus waspada padamu. Kamu mudah bersimpati pada musuh. Untungnya saya sudah mengusirnya. Jika dia di sini sepanjang waktu kalian berdua mungkin sudah membuka toko keluarga. Manajer Xiao, kamu tidak perlu waspada pada saya lagi. Bukankah dokter mau pemaaf? Kenapa kamu marah? Mantan atasan saya membela saya. Rumah sakit sudah mengirim saya undangan. Saya bisa kembali dan bekerja di rumah sakit. Manajer Xiao ada yang ingin bertemu dengan Anda. Saya sedang dalam perjalanan. Kita bicarakan nanti. Kak Mei, lebih baik kamu pergi sekarang. Kalau manajer Xiao melihatmu lagi kita akan dimarahi. Pergi saja. Pergi saja. Xiao Yo, sejak saya meninggalkan pusat perawatan pasca melahirkan, apakah semuanya baik-baik saja? Cukup baik Kak Mei. Jangan khawatir, tingkat hunian bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Benarkah? Bagus kalau begitu. Apakah bayi-bayinya baik-baik saja? Doktermu bekerja sangat keras. Bayi-bayinya sehat. Benarkah? Benarkah? Bagus kalau begitu. Silahkan lewat sini. Manajer Chen, Direktur Wang sudah datang. Hai Manager Chen, Director Wang. Sudah lama tidak bertemu, kamu semakin cantik. Biar saya perkenalkan, ini Ju Sichong, Manajer Ju. Ini Manajer Chen dari grup Xia. Mulai sekarang kalian berdua akan bekerja sama. Manajer Ju sudah lama mengagumi Anda. Manajer Ju senang bertemu dengan Anda. Manajer Chen senang bertemu dengan Anda, kami sudah menantikan kolaborasi jangka panjang antara Jingbao dan grup Xia. Dengan Manajer Chen proyek ini pasti akan sukses. Kita akan bekerja keras bersama untuk membuatnya sukses. Silakan duduk. Mari kita mulai. Menjadi dokter anak adalah tujuan karir Anda. Saya tidak seharusnya berkomentar, tapi kami sangat membutuhkan Anda di sini. Setidaknya beri saya waktu untuk mencari pengganti Anda. Meskipun saya tahu itu sulit. Tapi rumah sakit tidak akan menunggu saya. Hanya 1 bulan. Tidak 2 bulan. Hanya 2 bulan. Jika Anda harus berhenti, saya tidak akan berkata apa-apa. Apakah Anda benar-benar membutuhkan saya? Seluruh pusat perawatan pasca melahirkan membutuhkan Anda. Cheng Haonan tidak akan kembali lagi minggu ini. Bagus tidak kembali supaya dia bisa termotivasi di sana. Apakah dia termotivasi dengan bermain game? Kamu tidak mengerti. Saya tidak bisa berkata-kata. Istri akan segera melahirkan dan suami sedang bermain game di luar negeri. Ini terlalu rumit. Kamu tidak akan mengerti meskipun aku jelaskan. Jangan buat ini jadi masalah besar. Kenapa kamu tidak merespon? Apakah kamu sedang bad mood? Apakah kamu dan Kibin bertengkar? Tidak. Siapa lagi yang bisa membuatmu bad mood?
Manajer Chen, proposalmu sangat bagus. Sangat menyenangkan untuk dibaca. Aku tidak bisa membayangkan seperti apa grup Xia tanpamu. Kenapa Jingbao tidak memiliki seorang eksekutif wanita hebat sepertimu? Aku tidak tahu apakah kamu punya rencana untuk hidupmu. Tapi aku percaya, jika kamu ingin melakukan sesuatu, kamu bisa mengatasi semua kesulitan. Terima kasih Manajer Ju. Sama-sama. Aku serius. Apakah kamu punya waktu di akhir pekan? Aku ingin menonton film denganmu. Tidak di akhir pekan. Aku akan pergi ke acara dengan putriku. Berapa umur putrimu? 1 tahun. Lebih cepat dari yang kuduga. Aku tahu ada yang menunggu jadi aku selesaikan lebih awal. Manajer Xiao, kamu tidak profesional. Bagaimana bisa kamu mengutamakan pria daripada pekerjaan? Tolong 1 gelas lagi. Mungkin kamu selalu terlihat seperti wanita yang berorientasi pada karir. Seorang wanita karir yang kuat. Tapi menurut penilaianku hari ini kamu adalah seorang wanita yang membutuhkan cinta dan perhatian. Selama ini, hanya kamu yang tahu seberapa banyak yang telah kamu lalui. Jika kamu percaya padaku, aku akan selalu ada untukmu. Selama kamu membutuhkanku. Apakah aku menakutimu kemarin? Maaf. Kemarin malam aku ingin mengatakan. Sebenarnya kita tidak perlu bertemu jika kamu sedang bad mood. Tentu saja aku cukup senang kamu datang untuk menemuiku saat kamu lelah. Apakah kamu berharap aku bersemangat setiap kali kamu menemuiku? Tidak terlalu bersemangat. Jika begitu kita harus bertemu sebulan sekali. Aku janji bisa melakukannya, tapi aku tidak bisa menjamin. Kamu akan puas setiap kali. Bukan itu yang kumaksud. Jika kamu ingin puas setiap kali, kita hanya bisa bertemu setahun sekali. Kamu terlalu banyak minum. Xiao Yan, apakah kamu ingin menjadi kekasihku daripada menghabiskan hidupmu denganku? Kamu hanya ingin melihat sisi itu dariku. Karena kamu membutuhkannya dan kamu menyukainya. Kamu tidak bisa menerimanya sama sekali. Ketika aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Tapi jika kita hidup bersama, aku tidak bisa menjadi kekasih sempurnamu sepanjang waktu. Kamu juga tidak bisa. Tidak ada yang bisa. Jadi Xiao Yan, kamu perlu berpikir 2 kali.
Aku baru saja melihat pengacara Ki. Kalian berdua cocok. Siapapun yang mengantarmu pulang bekerja untuk Jingbao kan? Apa kamu mengenalnya? Tidak, sepertinya aku pernah melihatnya dalam sebuah rapat. Apa kamu sedang berkencan? Tidak. Kenapa kamu bertanya? Apa ada yang mengatakan sesuatu tentang itu? Bisakah kamu tenang? Aku hanya mengobrol denganmu. Tidak ada yang bergosip tentangmu. Bahkan jika ada, aku tidak peduli untuk mengetahuinya. Apa kamu mau masuk? Jika tidak, aku akan menutup pintu. Kenapa kamu mengobrol tentang itu? Aku pikir kamu akan pindah. Jika ada yang pindah seharusnya kamu. Tong Tong adalah bintang di pusat kami. Semua orang sangat menyukainya, dia gadis yang baik. Kamu harus membeli kursi mobil baru untuk Tong Tong. Bayinya sekarang memiliki kaki yang lebih panjang. Aku tidak ingin dia merasa tidak nyaman. Jangan khawatir, aku akan membelinya besok. Aku lupa mengisinya tadi malam. Apa kamu punya pengisi daya portabel? Pakai GPS-ku saja kita punya lebih dari 2 jam. Itu cukup. Kamu masih ceroboh. Senior, apakah kamu benar-benar tidak akan kembali? Pusat perawatan membutuhkanku, rumah sakit juga membutuhkanmu. Sia, aku sangat peduli dengan kesehatan anak-anak. Tapi kesehatan anak-anak sangat tergantung pada kesehatan orang tua mereka. Aku harap kamu bisa mengerti. Sifat pekerjaanku berbeda dari sebelumnya. Tapi itu tidak berarti aku tidak bangga dengan pekerjaanku. Hanya merawat bayi? Tahap terpenting dalam hidup seseorang ada bersama kami. Untuk menyambut kehidupan baru. Dan mengambil identitas kedua sebagai orang tua. Itu sangat berarti. Tuan, Yuya. Aku kembali. Yuya. Maafkan aku. Maafkan aku. Apa yang terjadi? Dokter Mo, ini. Bawa para ibu kembali ke kamar mereka dulu. Oke.
Kamu seperti ini akan mempengaruhi suasana hati ibu-ibu lain. Pada saat paling menyakitkan dalam hidup Yuya, aku tidak ada di sisinya. Aku suaminya. Aku mengecewakannya. Bukankah kamu terjebak badai? Tidak ada yang bisa kamu lakukan badai. Seharusnya aku tidak pergi. Seharusnya aku tidak meninggalkannya. Dia baru saja akan melahirkan. 8 bulan. Dia sudah hamil 8 bulan. Bagaimana aku masih bisa fokus main game? Sekarang yang paling menderita adalah Yuya. Apa gunanya menyesal sekarang? Dulu saat Yuya hamil, jika kamu benar-benar menghargainya, dan kalian berkomunikasi dengan baik, apakah semua ini akan terjadi? Sekarang yang terpenting adalah memprioritaskan kesehatan dan pemulihannya. Jangan pikirkan yang lain. Kalian. Apakah kalian melihat putriku? Cheng Haonan kembali. Dia akhirnya kembali. Apakah dia akan tinggal bersamanya? Ya, Dia akan tinggal di sini sebentar. bagus, dia tinggal bersama Yuya. Kamu harus menemui Yuya. Kamu tidak bisa terus menghindarinya, suatu hari kamu harus menghadapinya. Kapan kamu akan mengundurkan diri? Bukankah kamu akan kembali ke rumah sakit? Aku ada janji dengan spesialis. Aku harus pergi. Apa yang terjadi? Kamu sakit? Tidak apa-apa, cuma pemeriksaan. Kondisimu cukup parah. Kista bilateral. 6 cm di kanan, 8 cm di kiri.
Kami bisa menyingkirkan kemungkinan itu kista fisiologis. Jika ukuran kistanya lebih dari 5 cm, kami biasanya menyarankan operasi. Jika tidak, bisa menyebabkan torsi pedikel atau risiko ruptur abdomen akut. apa kamu sadar akan konsekuensinya? Apa ini bersifat herediter? Tidak, ini tidak diturunkan. Hanya saja aku sering mendengar tentang risiko tidak punya anak. Jadi aku sudah melakukan penelitian sebelumnya. Aku tahu hal-hal yang tidak menguntungkanku. Tapi tidak perlu terlalu pesimis. Dalam kebanyakan kasus, tumor ovarium itu jinak. Kamu tidak punya anak, kan? Kalau begitu kami akan memprioritaskan kesuburanmu dalam rencana perawatan. Aku tidak butuh terapi konservatif. Kamu bisa jadwalkan operasinya secepat mungkin. Bahkan jika kamu menjalani operasi, tingkat kekambuhan penyakit ini sangat tinggi. Saya sarankan setelah operasi kamu hamil sesegera mungkin. Paling baik dalam waktu setengah tahun. Aku tidak akan hamil, aku tidak mau punya anak. Harap pertimbangkan kembali. Bahkan jika operasinya berhasil, tingkat kekambuhan penyakit ini tetap sangat tinggi. Pilihan terbaikmu adalah hamil sesegera mungkin. Dr. Mo. Untuk jujur aku merasa malu menghadapimu. Aku telah memiliki banyak prasangka buruk terhadap dirimu. Dan telah membawa banyak masalah bagi kamu dan Xiaoyan. Aku ingin meminta maaf atas semua tindakanku yang bodoh. Tidak masalah bagaimana kamu memperlakukanku. Aku tahu. Aku menyakiti Yu, ya, aku tahu. Lupakan egomu. Dan cintailah dia dengan sepenuh hati, sama seperti Yu yang mencintaimu. Kalau tidak, kamu benar-benar tidak layak berada di sisinya. Aku akan melakukannya. Yuya. Yuya. Dr. Mo. Di mana Yuya? Aku memindahkannya ke kamar di barat. Mengapa dia pindah kamar? Ruangan ini punya sinar matahari terbaik. Dia bilang ruangan ini penuh kenangan dia dan Sing Sing. Gimana kunjunganmu ke rumah sakit? Apa kata dokter? Aku baik-baik aja. Gak ada masalah besar.
Gimana kalau lain kali aku bawa Cong-Cong ke sini? Dia terus-terusan bilang kangen sama ibunya. Haruskah kita kasih tahu orang tuamu? Aku belum bilang ke mereka. Gak selera makan? Gimana perasaanmu? Lumayan baik. Aku tahu kamu lagi gak mood. Ada kabar baik nih. Sekarang kamu bisa minum alkohol sebanyak yang kamu mau. Gimana kalau kita bawa Cong-Cong tinggal sama kamu? Istirahat yang cukup ya. Telepon aku kalau butuh apa-apa.